buktinya. Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta. Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa, ternyata duitmu palsu. Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot. Kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad. Pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan. Ya, Dede. Dibuka mute-nya Dede. Muslim apa Kristen Dede? Dibuka mute-nya Dede. Dede, dibuka mute-nya. Halo Dede. Dede tadi minta diskusi, silakan Dede. Dibuka mute-nya Dede. Tuh, terima undangan mute, buka. Dede. Bang Zuma. Iya. Iya, Romo. Abang tadi. Bang. Iya Dede, silakan Lanjut, kalau mau lanjut. diskusi. Gimana Romo? Iya. Ini Romo ya? Bukan Bang Juma, Bang Dehe. Oh Bang Dehe. Iya, Bang Saudara Juma. dengan ini Pastor Dede bukan? Bukan, masih Bang Dehe juga, belum berubah. Oh, saya pikir saudaranya Pastor Dede yang tadi siang. Oh, bukan, kita pernah Tadi sore. minggu yang lalu. Oh, mama Gimana Bang Juma diskusi kita ini? Dibuka Diskusi dulu tentang kameranya apa? Bang. Dehe. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok kayak gini lagi yang naik? Iya, bagaimana Bang? Kenapa? Oh, saudara saya. Ya, dari Nias, Masya Allah. Iya, Bang Juma, gimana kabar? Baik, baik abang, baik. Gimana materi Bibelnya? Sudah didalami semakin dalam mungkin? Saya semakin bingung dengan narasumber yang baru turun itu malahan. Iya, dia lebih percaya terjemah daripada aslinya. Iya, dia lebih percaya Paulus daripada Tuhan. Iya. Tesalonika Paulus, Titus juga Paulus, apalagi Korintus juga Paulus. Dan data-data menyatakan yang dia sodorkan mereka tadi itu Paulus semua. Sementara Iya. Yesus di dalam Lukas 18:29-30 membolehkan poligami. Iya, itu kan yang ngomong nggak boleh nikah itu Paulus. Iya betul. Nah, Paulus, Betul. surat Paulus yang mereka sibuk, bukannya firman Tuhan. Iya betul. Makanya tadi saya pengen ngobrol itu sama beliau, tapi Pak Juma nggak kedengaran kali saya bicara tadi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana itu Bang Juma di Wahyu mengenai pernikahan anak domba itu? Saya juga masih penasaran itu. Iya. Jadi gini saudaraku. Jadi gimana? Iya, saya saya belum mengerti malahan. Pernikahan anak domba itu yang di kitab Wahyu 19 atau Wahyu 7 atau Wahyu 9? Yang mana? 7 kalau nggak salah yang pernikahan anak domba. Iya. Pernikahan anak domba itu terkait dengan Kristen-Kristennya menjadi mempelai wanitanya kan? Iya betul. Kita mau bawa kemana itu? Kita mau bawa kemana saya ini? Bang Juma, Iya. itu yang dimaksud di sana anak domba itu menjurus ke Tuhan Yesus atau manusia, karena di sana
gantung kalimatnya. Iya, kalau kita berbicara mengenai berbicara mengenai Yesus, Yesus itu di setiap keadaan dia tetap manusia. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Dimanapun dia, selalu kedudukannya sebagai manusia. Kemanapun itu, dia datang sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhan juga sebagai manusia. Kemudian turun ke bumi untuk menghakimi juga sebagai manusia. Tapi jangan kita terlalu jauh. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak abangku baca? Enggak punya Alkitab di sini, Bang. Ada nggak yang bisa bantu saya baca? Teman-teman yang ada di sini. 1 Yohanes berapa, Bunda? 1 Yohanes 3 nomor 2. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan banyak Kristus nama. Jadi data itu, Bang, dinyatakan bahwasanya kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, Yesus ini, kita ini siapa? Manusia. Nanti di kehidupan berikutnya kita siapa? Manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu, kita sama seperti dia. Berarti kalau kita ini manusia, keadaannya Yesus yang sebenarnya itu sama seperti kita. Berarti dia juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga adalah. Karena kita akan sama dalam keadaan yang sebenarnya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau kita manusia dan tidak merasa akan jadi Tuhan, maka Yesus mutlak sama seperti kita, manusia. Ada satu hal menarik di dalam surat Paulus. Mungkin Akang bisa baca di 1 Korintus 15 nomor 28 kalau nggak salah. Coba Kang. 1 Korintus 15:28 coba. 25. 1 Korintus 25 Bunda? 15:28. Oh, Bunda ngelek. Oh. 1 Korintus 25 ayat berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15 nomor 28 coba. 28. Baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah dia. Bukan melakukan, salah. menaklukkan. Oh, menaklukkan pakai segala kacamata. sesuatu di bawahnya ya. Maaf. Ulang lagi. Ulang dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Theos menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu akan ditaklukkan sama seperti kita, sehingga kita semuanya menyatu di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu menaklukkan dirinya sendiri, sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menaklukkan Tuhan. Nah, Yesus setelah dia menaklukkan apa yang menjadi kuasanya, dia akan menaklukkan dirinya sendiri, sehingga yang tersisa tinggal Allah saja.
Berarti kedudukan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Hakikat Yesus sama seperti kita. Kita hakikatnya apa? Manusia. Berarti Yesus juga manusia. Kalau Yesus hakikatnya Tuhan, karena Yesus hakikat dengan kita, maka kita juga adalah Tuhan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini adalah manusia, maka Yesus juga dalam hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sehakikat dengan Yesus. Itu dalil, Bang. Ya. Itu dalil. Oke, Masya Allah. Oke. Paham aku Bang Juma. Baik. Abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik, Bang, ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Syukran, teman-teman. Oh, Jadi Protestan. kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah nggak masuk akal kita bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Waduh. Iya, Kalau gitu ngapain abang ke gereja? saya ngopi di samping masjid Bang di gereja. Ke gereja ngopi ke sana. Karena pendeta-pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Enggak bahaya kali. Jadi apa? Enggak bahaya tapak deh. Ini Penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti Tapi yang pada- abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu Bang Juma yang abang itu turun, yang tadi ngotot Perintah. 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya betul, Iya. betul. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya, Bang ya? Kalau menurut saya bisa Bang, bisa. Iya, betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab, tidak ada larangan. Ketika zaman dahulu aja manusia ketemu dengan Tuhan, kan bisa nikah. Kayak Salomo nikahnya banyak, bahkan ketemu Tuhan mereka. Ya, berarti lebih suci, derajatnya lebih tinggi. Iya, bahkan Tuhan ini semakin dicari, semakin hilang dia. Buktinya zaman dulu orang tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Iya, Sekarang orang sudah mengerti ada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan nggak ada. Tidak ketemu dengan manusia, beda dengan zaman-zaman dahulu. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya boleh nikah lagi. Hanya saja
ada alasan tertentu kita nikahnya. Pak Dehe, saya mau kembali ke tadi pernyataan Bang Dehe sendiri ya. Iya. Bahwa itu kalau Bang Suma yang memberikan penjelasan Iya. itu Bang Dehe bisa terima dengan akal sehat dan lebih logik begitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau kita waras, yang tidak waras nggak masuk akal. Berarti kalau begitu tinggal kami tunggu aja, tinggal menunggu aja hidayah dari Allah ini ya, Bang. Ya Dehe, betul. Bisa ya. Karena pertama saya ketemu dengan Bang Juma ini, dia punya karisma untuk berbicara cukup bagus lah, cukup mengerti Berarti- juga kita. Pertama ketemu dengan Bang Suma, berarti sudah goyang imannya gitu Bang ya? Belum goyang tapi menarik gitu. Nah maksudnya gini Bang, kalau Abang lebih percaya dan logik dari penjelasan Bang Zuma ketimbang penjelasan di bapak-bapak gereja yang notabene bapak cuma ngopi di samping masjid, itu berarti kan sudah goyah gitu, secara logik gitu ya? Ya secara itu iya, karena khotbah mereka itu ya terlalu santai. Iya. Pernah nggak diangkat Bang Yohanes 17 ayat 3 di gereja? Apa bunyinya itu Bang? Coba dengar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pernah nggak dibahas itu? Mungkin pernah dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan Bang. Itu menurut pemahaman Bandehe atau menurut pemahaman gereja Bandehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab kan ada kata Yesus, dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya ini menurut pemahaman pribadinya Bandehe atau di sinode tempatnya gereja Bang Dehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bandehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Iya, betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa. Tuhan? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Nah, di situ Oke. kan dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Lah di situ Hawa memakannya tidak mati, Iya. masih hidup, Iya. masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam makanya kau bertanya-tanya itu lah, bukan. Kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan Betul. begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, Benar. menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab kejadian 3, Iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih kepada perempuan. Perempuan ini maksudnya Hawa. Iya, Lalu betul. kemudian dia mengatakan
sahut perempuan itu kemudian, ular itu kepada ular itu bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan. Boleh, tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, betul. Ya kan? Ya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Iya, betul. Sesuai dalilnya ya. Ya, sesuai dengan dalil. Iya, Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, Iya. perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Iya, betul. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Ya, Firdaus. Firdaus ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Iya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Iya. Mati nggak? Enggak. Enggak mati. Malah kalau di dunia itu ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Ya. Ya, 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Enggak ada matinya. Tetap hidup ya. Selamat malam. Ya, malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu Di gimana? samping gereja tadi. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami geli aja. Ya, Pak Dehe. Iya. Lanjut. Di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu bos. dengarkan. Setiap Ya. orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap apa tadi? Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan Coba ulang lagi. pengertian Coba ulang pun di kejadian tadi, ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Tidak ditulis di situ Mati itu terputus. artinya terputus dari Tuhan, terputus Iya. hubungan dengan Tuhan. Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT. Jangan dikeroyok satu-satu.
Ya, Itu saya tahu makanya. mati karena dosa. Tapi Kalau tidak kalian menyembah disalahkan Allah di sana. SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi. Apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul. Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa Bapak Anda dan Mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu nggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu nggak Juma? Loh kok jadi Bapak saya kau bawa? Saudara, kau bapak Anda membawa saudara. dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa, berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika nggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini Anda dengan tema itu kita. nggak Hei, pantas jadi panutan Juma. saudaraku, dalil yang aku bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara Anda berbicara saja, dengar dulu, Anda tidak bisa menjadi panutan. dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina. Iya, sudah berzina. Yang dia bawa. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas Anda 18. jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Anda Kenapa nggak boleh? apa yang Kenapa nggak menjadi boleh? Kenapa? imanmu Kenapa? Juma. Hei, saudaraku, di dalam amanat Anda agung, itu nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda oh, saya tidak minta untuk Anda panutin, enggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16, dan tidak Markus beretika. 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan Matius seorang 20. bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya Anda bodoh-bodoh cuma. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu, emang kau siapa? Jadi ketika kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia. Saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Biblemu. Jangan kau larang saya membaca Biblemu. Karena tidak ada larangan membaca Bible terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi maumu saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada.
Pergilah ke Agama seluruh itu dunia. sendiri cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamamu, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas. Lalu orang bodoh ini pun mau aja dibodoh-bodohi. Jaga Kamu yang mulutmu. bodoh, Garam. Kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Paham kau? Makanya dia Yesus tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu tuh, Garam? Dia kan udah Bodoh sekali. bahwasanya dia Baru bukan ada di gereja. Kristen itu Dia setelah mau Yesus di samping meninggal gereja. dunia. Dia udah katakan betul. itu. Dasar Dia bodoh. udah memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang bahwasanya pintar. dia ini Kau kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah iblis Allah SWT ini memang ngarang aja ini. Jangan ajarin ikan berenang, Garam, ya. Saya lebih Bukan, paham Anda itu kan cuma ngopi di pinggir gereja lalu Anda bilang Anda itu adalah Kristen. Lah ngapain saya dengar kalau Soalnya Anda itu adalah pengikut iblis. Aduh. Ternyata ajaran agamamu itu yang kau ngaku Kristen. Kau Kan Anda kan sudah mengakui itu bahwasanya Anda itu cuma ngopi di pinggir gereja dengar Itu lebih suara dari bagus. gereja kan itu. Lebih bagus. Memang yang saya bilang tadi saya ngopi kalau pendetanya goblok, ngerti kau? Kadang banyak pendeta itu goblok, Anda hanya itu gaji sudah aja mengakui di di hadapan gereja berapa ribu banyak orang aja bahwasanya bela. Anda itu cuma ngopi. Elah. Ngoping lalu Kau tuh Anda Kristen masuk ke ranah botol. agama Kristen gitu. Ini aja kau dipertanyakan di mana ada ayat firman Tuhan bahwa Kristen itu nggak boleh beristri 2, 3, 4, nggak ada. Dasar botol kau. Longor barusan saja saya bacakan kepadamu, tapi karena kelongoranmu ya Aduh. enggak bisa masuk dia kali enggak bisa kau cerna. Sok beriman kau. Sok beriman tapi nggak ngerti kitab sendiri. Enggak. Anda itu cuma bisa ngopi di pinggir gereja jadi jangan membahas-bahas agama Kristen. Nanti ketolongan Emosi dia, emosi. Emosi dia. Kenapa kau kalau saya bahas agama saya? Kenapa kau pusing kau? Pusing kau. Berarti kau ini Kristen odol yang digosok di gigi itu. Odol. Masolang generasi. Memang kebanyakan Kristen ini kalau ditanya agamanya emosi. ngopi di samping gereja kok bilang agama Nih, Kristen. kau tahu saya Kristen nih, lihat salibku nih. Kau itu blow on amat emosi. Nih, lihat nih. Tuh. Itu nggak ada artinya itu kau pegang itu. Nggak ada artinya. Kau itu benar kata Kau Tuhan bahkan Yesus, anak lebih tolong domba. dari apapun yang ada harimau di berbulu bumi domba. ini. Udah. Ngerti? Harimau. Serigala. Serigala berbulu domba. Sampai saya salah ngomong jadinya. Kau itu pengikut ini Paulus, sesat kawan. Bertobat. Garam Cina, jangan emosi Garam Cina. Saya nggak Garam emosi. Cina, Garam Cina. Tahu di Paulus Saya itu nggak emosi, Bang. adalah banyak ngarangnya si Paulus itu. Paulus itu orang jahat. Sama dengan saya. Bagian tentang kita diskusi ya. Kalau Tapi begitu sama manusia yang lebih tolol ini. Iya, Garam Cina, jangan kasar ngomongnya Garam Cina. Jangan kasar. Iya, kalau nggak bisa masuk ke ranah Alkitab, Bang, udah diklaim aja bahwa pengetahuannya nggak ada di situ kan. Saya tanya Jangan kamu, dibilangkan di bahwa dalam saya di agama Alkitab Kristen bahwa itu tidak beristri boleh dari satu. beristri lebih dari satu. Di mana? Udah kebodohanmu simpan untukmu sendiri, jangan kau sebar-sebarkan sama. Setuju.
Beginilah watak orang Kristen Bang Juma. Jadi kalau mereka Iya. ditanya agamanya emosi, kalau saya ditanya agama saya tidak emosi. Saya nggak emosi. Bahkan ke beliau garam Cina ini, kalau saya tanya dia siapa yang berdusta di Taman Eden itu, Tuhan atau iblis? Secara logika itu adalah Tuhan. Mau undang 1000 pendeta, 2000 pendeta, tetap jawabannya begitu. Abang nggak tahu. Anda ngopi. Ini segaram Cina ini bang. Sejak dia dilahirkan itu, memang dia sudah omelin ibunya. Dia nggak mau dilahirkan sama ibunya gitu. Itu bukan garam Cina, Pak Andi. Bukan garam Cina, garam Jinah. Ntar namamu digantikan lagi. Dari kecil memang udah ditakdirkan dia emosi gitu loh. Bukan, namamu kan udah saya ganti. Jadi Baru Thomas. mengerti firman Tuhan sepotong-sepotong udah sok suci. Aduh, saya sampai berjenggot nih belajar firman Tuhan, tapi saya nggak sok suci. Mengerti? Belajar lagi lah. Kan Anda udah mengklaim bahwa Anda itu memang cuma ngopi di pinggir gereja. Udah apa lagi? Orang udah pada tahu. Daripada kau masuk gereja dangdutan, gimana lebih bagus mana? Daripada kau masuk gereja lihat papa gadis cantik, kau berusaha. Nah, Bukan nggak Alah, munafik lagi jangan lu. membuat malu, jangan Munafik membuat lagi malu lu, Oten. sama Kristen itu aja. Munafik, jangan munafik. Memang wajar dikatakan ke kita orang muslim mengatakan bahwa papa orang Kristen itu di gereja itu mulus-mulus. Ya, iya, pahanya mulus, nggak bisa jaga. Ya udah makanlah itu. Loh, saya kan bukan makan itu. Beda dengan kamu. Itu di mana dulu di Alkitab tadi bahwa nangis. tidak boleh banyak Nangis. istri? Di Jangan mana? nangis dong. Jangan nangis bang. Jangan nangis. Di mana di dalam Nangis. Alkitab itu tadi bahwa laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu? Di mana? Jawab dulu itu. Mana dalilnya? Udah nggak usah ngomong lagi kau. Nangis kalah dia. Kalah dia. Makanya Bang Ade, Bang De, Dalam Cina dia itu ketampung. ngerti. Dia Dalam ketampung Cina itu dirinya ngerti. sendiri. Makanya malas jelasin sama orang nggak ngerti. Yang larang di itu sini. orang. Saya juga pengen istri lebih dari satu sebenarnya. Jangan munafik kita. Benar kan Bang Juma? Kita Ya, Yesus kita menjanjikan tidak boleh 100 munafik. istri kok. Pasti dia akan sama Bro Juma. Tuh, nggak boleh munafik kita ini. Kita juga laki-laki selagi sehat. Kita kepingin punya istri juga banyak. Lah inilah dia Kristen munafik. Pengikut Paulus ini. Sifat ketololanmu itu, ya sifat ketololan. Marah dia. Marah orang. Emosi dia. Emosi dia. Kau tolong. Garam Kau tolong. Cina. Saya curiga ini suami-suami yang pakai sarung ini takut sama istri. Tahu istri jadi. Orang Kristen kalau berdebat dengan saya kalah Dia walaupun itu 2000. seperti yang dibilang oleh Gurunda Juma, dia orang cerdas. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan bapak-bapak gereja. Makanya tadi dia bilang, kalau pendetanya goblok, saya ngopi di samping gereja. Ya betul, betul. Tuh. Jadi bukan dia tidak ke gereja, cuma kalau lagi seumpamanya kalau dia mau ke gereja, lihat nih pendetanya siapa nih? Ah, pendetanya goblok ini, gua nggak masuk. Itu maksudnya. Iya, ngapain kita ikut bodoh dengan beliau kalau dia nggak bisa? Ya kita keluar. Setidaknya Anda itu kalau udah mengetahui ya Ke gereja setidaknya cuma itu lihat pengetahuan pendeta. Anda ya Anda jangan ngerocos. Anda jangan ngerocos ya mematikan seolah-olah garam mematikan, Cina. ya. Coba tunjukin wujudmu. Garam Cina. Orang apa kamu ini? Garam Cina. No, sampai istri saya bangun ngelihat yo mana orangnya tuh. Istri saya bangun. Wih, istrinya cantik Wih, keren. Bisa tuh punya suami dua.
Kata istri saya malahan kalau nggak ada larangan di Kristen nggak apa-apa 2 atau 3 bang. Mantap. Garam Cina, dasar nggak ngerti perasaan laki-laki. Sok suci lu. Garam Cina. Saya sarankan garam Cina ini kalau seumpamanya mau di Komal, jangan langsung nyerocos begitu. Dengarkan dulu baik-baik apa itu materinya. Ini kan ketampar sendiri. Lu datang mau nasihati Bang Dehe, malah kebalikan lu dinasihati sama Dehe. Gimana sih lu? Gentleman lah boy, jangan ngoroyok. Ngeroyok. Sabar aja dulu Bang Garam Cina. Kita cukup mendengar. Iman itu tetap teguhkan. Diskusi sama dia. Coba kita mau lihat. Dia mana kemampuannya dia mau mengalahkan Bandehe. Silakan. Ini aja. Garam Cina minta nomor HP Pak Bang Dehe, nanti konsultasi sama Bang Dehe di luar. Tuh kata istri saya katanya bilangi abang itu kalau dia takut sama istri jangan ikut room orang, nanti diomelin kata dia. Bang Masa Sapang, aku seorang izin ya. Kristen takut sama bini? Bang Dehe, Iya bang. Bang Dehe, izin nengahi ya. Tadi, Ya, boleh. menurut Garam Cina ini, orang Kristen itu nggak boleh poligami. Sementara menurut Bang Dehe, orang Kristen itu boleh poligami. Beristri lebih dari 1 karena tidak ada larangan di dalam Bible. Garam Cina, tantangan atau ayat atau dalil yang diminta oleh Pak Dehe adalah tunjukkan dalilnya di mana ada larangan poligami di dalam Bible. Silakan, Garam Cina. Tadi kan udah saya sebutkan. Matius 5 ayat ke-28 itu apa? Ya, yang saya mau bantah di sini, dia kan cuma bisa ngopi di pinggir Enggak. Ini bukan masalah kopi. Bukan masalah kopi. Membahas agama Kristen. Itu mulu dipasti. Bukan masalah kopi. Dalil. Di mana dalilnya dalam Bible? Yesus melarang poligami. Dalilnya di mana? Ya udah kan saya udah bilang Matius 5 ayat 28. Apa itu? Perceraian. Itu perceraian. Bukan poligami itu. Jangan dibolak-balik lah Bang. Ya. Orang Coba tua dibaca. Yang ini, orang tua yang satu Coba dibaca ini, dalilnya. Dalilnya dibaca jangan coba. Ngerocos Bang. Ya, malu sama agama lain, Bang. Kemiut, Pak Dehe kemiut. Itu Baca dulu Garam Cina biar kita mengerti. Nah, betul. Dibaca. Mana beliau? Ntar ini roomnya kayaknya ada yang mau nombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar lopornya digas ya biar kelihatan hidup komalnya ya. Ini kayaknya udah berapa kali ada yang mau nombak, terjeda terus mau lungkat ini. Digas Paul, tab-tab layarnya sama loporan ya. Ini kalau kayak gini pasti ditombak. Coba Garam Cina dibaca. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina setelah menikah, Bang. Matius 5 ayat 28. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahi lah. Baca yang tertulis saja. Itu kelanjutannya, Bang. Baca yang tertulis, jangan ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambah firman Tuhan. Nanti abang masuk neraka nanti. Aduh. Ayo coba kau jelaskan lagi orang tua. Apa tadi Pak? Apa itu kurang bagimu? Ayat berapa biar saya baca. Malam Pak Hos.
Ya, malam. Bentar, Bang Sobatku. Bang Sobatku Kristen kan ya? Protestan ya? Ya, saya Kristen, Pak. Baik. Ditunggu dulu biar Garam Cina sama Pak siapa ini namanya? Pak Dehe. Pak Dehe dulu. Nanti Anda sama Gurunda ya. Oke? Garam Jina ayat berapa Ayo tadi? silakan Garam Cina. Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat 28. 야와 탈루 야와니야 야와 탈루 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan dikatakan. Nggak ada kata nikahnya. Ya, berarti si Garam Cina ini anak hasil jinah berarti. Dasar anak SN ini nggak ngerti bahasa. Mati Kalau kau. saya bisa Mati berbahasa kau. Arab, saya jawab kau bahasa Arab ini. Atau bahasa Inggris, cuman saya nggak bisa. Kalau bahasa Nia, saya terjemahkan ke kau ya, biar ngerti, biar paham sedikit. Uomoha eheu erosoniha sopadang oira alabe. Itu artinya ke iya bano sae horehe baha badodonia. Mengerti? enggak. Artinya sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Contoh ayat ini adalah saya kasih tahu, kita melihat perempuan yang sangat seksi, buah dadanya keluar sedikit, lalu sudah kita memandang perempuan itu dan menginginkannya, itu baru zina. Mengerti anak TK? Menginginkan berarti ada kemauan kita di tubuhnya. Begitu, bukan jawaban dari pertanyaan saya. Aduh, masya Allah. Wih, masya Allah. Saya syukur jenggot juga ini baru mengerti. Bentar lagi ya, satu nih, bentar lagi guys. Gini aja. Terserah kau lah Patua, mau kau maknai kayak mana itu ayat itu. Ini yang tertera di firman Tuhan ini loh. Udah nyata-nyata Kak, bahwasanya kau pada malam hari ini bersaksi bahwasanya kau cuma ngopi di pinggir gereja. Jadi itu lagi Kalah dia Pak Dehe, kalah dia. Iya, abang jangan argumen tetap begitu terus. Ngalah udah. Ngalah. Kau kalah, bukan jawabannya ini. Ya. Artinya kan begini Pak Dehe ya. Artinya kan begini. Ayat itu menjelaskan bahwa bagi pasangan yang tidak sah memandang dengan hasrat gitu kan. Memandang dengan keinginan yang negatif itu sama dengan berzina, kan begitu kan? Betul lah ini nih. Nah, kalau kita sama-sama betul. Tapi kalau nikah lagi misalnya orang Kristen, laki-laki Kristen menikah lagi misalnya poligami, boleh nggak Pak Dehe? Boleh. Boleh, nggak ada larangannya. Enggak itu ada maksudnya. dalam Alkitab. Sekarang begini kalau Romo, ada larangannya dalam Alkitab, dari mana saya terjun? Dicatat sekarang itu. pertanyaannya begini lagi, mengacu kepada ayat itu Matius 5:28 Bang Deheya. Saya ini bujang nih. Kemudian saya melihat perempuan. Saya menginginkan dia, tetapi saya menginginkan dia untuk saya nikahi. Saya berzina apa enggak? Sudah berzina sesuai dengan ayat ini. Iya. Perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Itu sesuai ayat ini.
Makanya tadi saya bilang saudara garam Cina ini anak zina. Karena bapaknya dengan emaknya sebelum menikah, bapaknya sudah lebih dulu mengingini dalam hatinya. Dalilnya dia berzina, sudah berzina berarti sebelum menikah bapaknya sudah berzina duluan, berarti si garam Cina itu anak zina. Hah? Iya, sesuai ayat yang 28 ini sudah masuk itu dia. Udah, saya tambahi ini Kejadian 2 ayat 24. Anda baca itu? Ya, silakan baca. Bacalah. Loh, situ yang ngasih ayat, kenapa saya yang baca? Jangan mau Pak Dehe, nggak dapat pahala baca Bible. Jangan mau, biar dia yang baca. Biar kau terceramahkan dikit, biar dicuci otakmu. Kejadian 2, apa itu Bang? Ayat 24. 24, apa itu? Iya, saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 10, bersatu dengan istrinya, berapapun istrinya. Di situ tidak diterangkan satu istri. Ya, 1000 pun istrimu, kamu harus berpisah dengan orang tuamu dan bersatu dengan 1000 istrimu. Kamu bersatu satu daging dengan 1000 istri. Lanjut Bang Juma, lanjut Matius 19 ayat 4 sampai 6. Udah capek, saya nggak terjawab. Udah saya bacakan dari sini. Ya. Mau kemana? Hadir di Fefegi gimana nih har? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan ayatnya menandakan bahwa nggak boleh berdua istri. Bukan, tidak ada dalilnya. Di situ maksudnya laki perempuan disatukan, bukan laki dengan laki disatukan kayak di gereja. Itu maksudnya dalil itu. Alamak, jangan ku artikan. Nggak ada dalil di Bible itu cukup satu istri, itu nggak ada. Mau sampai kuda naik haji itu nggak bisa, nggak ada. Terserah Anda mau gimana menanggapi Anda cuma sok paten. Anda cuma mau sok paten. Di barat sana tidak ada orang Kristen istrinya satu, nggak ada. Di Indonesia ini aja ya kamu seakan-akan mau sok cantik karena berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam itu justru di dalam agama Islam perintahnya cukup satu istri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Itu dalilnya, tekanannya sangat kuat sekali di dalam. Fawahida, cukup satu istri, titik. Itu di Islam. Tapi kalau di umat Islam itu kebelat, daripada dia berzina, karena kodrat laki-laki itu memang suka kepada wanita. Nah, laki-laki yang bisa adil, daripada mereka mencabul, daripada mereka jatuh kepada perzinahan, maka dihalalkan baginya menikah. Dan harus adil. Kalau tidak bisa adil, perintahnya fawahida, maka cukup satu. Nah, di Kristen nggak ada yang kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Iya, host, saya boleh bicara? Boleh. Iya, tapi jangan nangis. Iya, jangan nangis tapi. Sebelum bicara Anda tetap layar dulu ya, 100 kali. Baru bicara. Ya, ini saya tertuju dengan Bapak Dehe ini, kepada Bapak Dehe. Halo Pak Dehe. Lanjut. Iya, saya sedikit menanggapi dengan kita sama-sama orang Nias Pak Dehe. Tahu, saya tahu. Nah, terima kasih sudah tahu. Sudah kulirik dari sodotan dari sini. Iya, terima kasih Pak Dehe. Ya, saya tidak tahu apakah Pak Dehe ini berstatus agama Kristen atau agama Islam. Saya nggak tahu, saya kurang paham. Oke, Ya. saya jawab dulu. Sebelum saya lahir, saya sudah Kristen di dalam kandungan.
Guys, mantap. Sekarang Bapak sudah masuk Islam gitu Pak ya? Belum. Saya masih suka makan babi Pak. Oh, terima kasih Pak. Ya. Berarti Bapak ini sekarang kurang paham dengan isi Alkitab Pak. Bukan Sedikit saya tanggapi dengan sebentar Pak. Ya. Bukan kurang paham, tapi saya itu mengikuti aturan Alkitab. Iya, aturannya sudah meleset dari pemahaman Bapak itu. Mungkin Bapak tidak sering ke gereja. Coba kasih dalilnya. Pemahaman Bapak seperti penjelasan daripada Alkitab itu tidak sesuai. Sehingga Bapak menanggapi Alkitab itu sesuai narasi Bapak sendiri. Ya, sedikit saya sesuai Alkitab, bukan sesuai narasi saya, sesuai Alkitab saya. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17 tadi itu Pak, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Kejadian manusia itu jatuh Kejadian ke dalam 3 dosa. ayat 1 sampai 5 itu Pak. Kejadian 3. Dengar dulu Pak. Enggak, ya. Itu salah bicara Bapak, salah bicara. Kejadian 3 dengar dulu Bapak, dengar dulu tentang ular. Ketika ular itu, iblis itu mempengaruhi untuk memakan buah, ya. Jadi di situ arti kematian itu ada 3 Pak. Ya, kematian itu ada kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Yang dikatakan kematian rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Ya. Sementara kematian jasmani itu putus dengan nafas Pak. Dan yang kematian kekal itu adalah neraka. Ya. Jadi itu pengertian dari bukan waktu iblis itu mengatakan itu ketika kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Ya, bukan seperti itu Pak. Bukan pengertian seperti mati jasmani tadinya. Tapi putus hubungan dengan Allah. Benar yang dikatakan oleh Bapak Garam tadi itu. Ya, itulah pengertian kematian itu Pak. Ya, dan kemudian tentang laki-laki itu tidak ada poligami di Kristen itu nggak ada. Ya Pak ya. Jadi hanya satu istri, hanya diperbolehkan itu hanya satu istri Pak, bukan seperti di agama kita sebelah boleh berpoligami. Kalau di Kristen itu nggak ada. Ya, jadi itu saja dulu yang saya tanggapi mengenai tanggapan Bapak. Ya baik. Mungkin ini Gurunda Juma ya yang menjelaskan ya. Baru kemudian tentang Paulus yang bentar Pak, satu-satu dong Pak, satu-satu biar ditanggapi dulu sama Bang Juma. Bentar Pak, satu-satu. Biar Bang Juma menanggapi dulu. Gurunda tepat dulu Gurunda. Dia udah masuk ke ranah Islam. Mungkin masih makan mangga Gurunda. Gurunda monitor Gurunda. Biar satu-satu Pak sobatku, jangan kebanyakan, nanti nggak ada poin kalau kayak gitu. Apa saya jawab dulu Pak? Silakan jawab dulu. Jadi itu adalah asumsi saja Pak di kejadian itu. Boleh-boleh saja, tapi kan katanya tidak boleh ditambahkan firman Tuhan. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Di ayat 3 Kejadian 3 1 sampai 5 itu yang berbohong di situ adalah ya tahu sendiri kan. Terus mengenai perkawinan poligami di Kristen itu hanya aturan di Kristen, bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang berbicara, lalu Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengatakan tidak boleh beristri 2, 3, 4, 5. Enggak ada itu. Itu hanya aturan di Kristen. Begitu. Jadi kita sebagai orang beriman, jangan terlalu munafik kita. Jangan terlalu fanatik dengan iman. Kita ini belum tentu hidup dalam rohani sesuai dengan omongan kita, apa isi hati kita. Belum tentu Bang. Marga apa ini sobat ini? Kenapa
nggak kasih margala. Kalau orang Nias kasih marganya kayak saya Dehe Barugu. Jadi biar jelas. Ya, kalau orang-orang Nias itu saya tahu tuh sosok rohani sebagian. Sosok beriman. Sosok beriman, tapi perlakuannya kurang baik. Saya tahu tuh. Saya lama di Nias. Masalah nama dan marga itu Pak nggak perlu Pak. Masalah Alkitab yang kita bahas ini masalahnya Pak. Iya, itu kalau sudah lari dari maksud saya biar saya tahu. Pemikiran Bapak tentang Alkitab itu harus diluruskan Pak. Tidak seperti tanggapan Bapak itu. Ini sudah lurus bos. Yang tidak lurus itulah pemahaman Bapak tentang Alkitab itu. Tapi kalau Bapak betul-betul belajar tentang isi Alkitab itu, maka Bapak itu tahu. Itu tafsiran bos. Itu pengertian daripada Alkitab itu. Itu tafsiran, kau tambah-tambahkan sendiri itu. Nah itulah kau. Aduh, saya tanya ke kamu sekarang, di mana di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu tidak boleh poligami? Di mana? Memang tidak ada Pak. Tidak ada di dalam Alkitab itu ada poligami di Kristen itu. Memang tidak ada. Dari mana Bapak dapat itu di Kristen itu bisa berpoligami? Tidak ada di dalam kitab itu. Memang tidak ada. Boleh berpoligami kalau begitu. Ya, itulah pemahaman kau itu. Lah, dilarangnya di mana? Pak mesti harus paham Alkitab. Jangan asal mau dibilang-bilang itu aja. Aduh, pakai sarung dulu sana kalau begitu. Nah, itulah. Bapak itu sudah sesat itu. Sudah sesat Bapak itu. Ditanya ayatnya, dalilnya di mana, nggak tahu. Memang tidak ada Pak, itu tidak ada di Kristen itu, nggak ada di Kristen itu poligami itu nggak ada. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Artinya bahwa tidak boleh mendua. Masuk Berunda. Lukas tidak boleh mendua. Lukas 18 29 30 boleh poligami. Yang boleh memisahkan itu Pak. Boleh poligami kata Yesus. Tidak ada. Boleh. Tidak ada di Alkitab itu berpoligami Pak. Biar tahu Bapak. Boleh. Lukas 18. Nah, boleh dan mana-mana ayatnya? Di mana? Lukas 18. Lukas 18. Itu sama Bang Zuma itu. Silakan baca. Di Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Silakan baca Pak. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Nah, pengertiannya itu bagaimana Pak? Istri ditinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Nah, itu kan bukan itu artinya di luar daripada Kristen pemahamannya itu Pak. Tapi kalau di Kristen iya, Anda berarti melawan ajaran Yesus berarti. Itulah pemahaman kalian jadi orang Islam itu. Kok jadi pemahaman kalian itu Bible itu yang mengatakan itu, bukan saya. Pemahaman Bapak itu beda dengan pemahaman secara kekristenan Pak. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Kalau mau belajar tentang Kristen, Bible itu, Bapak harus betul-betul tahu pengertiannya. Oke, Anda orang normal kan? Sekarang saya tanya. Saya orang normal. Oke, baik. Ketika Anda cukup satu istri, lalu kemudian Anda bekerja di sebuah kantor, setiap hari Anda bertemu dengan seorang wanita, Anda tertarik terhadap wanita tersebut. Menurut Matius 5 yang dibacakan tadi nomor 28, pasti Anda di dalam hati Anda melihat wanita itu Anda mengaguminya cantik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin Anda bisa menahan diri. Tapi ada saat di mana ketika Anda memandangnya dan Anda mengingininya, berdasarkan dalil itu Anda sudah bersinah. Apa solusinya? Ya memang Anda cabut itu makanya Anda cabut biji mata Anda. Anda cabut biji mata Anda keluar supaya Anda tidak melihatnya lagi atau gimana? Apa solusinya dalam agama Anda? Itulah iman kekristenan itu Pak. Tidak boleh seperti itu. Sekarang solusinya apa ketika Anda sekarang dalilnya mengatakan akan mendapatkan istri berlipat kali ganda, kenapa Anda mengatakan tidak? Dari mana dalilnya berlipat kali ganda Pak? Dari mana? Lukas 18. Lukas 18 nomor 29 30. Baca baik-baik Bible itu Pak. Jangan hanya sepotong-sepotong itu Alkitab itu dibaca Pak.
Masih Maka bagus saya baca sepotong kalaunya. daripada Anda tidak sama sekali. Nah, Masih itulah bagus saya bodohnya sepotong. kau itu. Namanya kau katanya si ustaz, tapi otakmu nggak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apa solusinya ketika kamu suka kepada wanita selain istrimu dan wanita itu juga suka sama kamu? Apa solusinya? Ya solusinya tetap pada iman saya, bahwa saya tidak boleh mendua hati. Itu dia. Saya tidak boleh mendua hati, Pak. Biar tahu Bapak. Itu di mulut. Itu mulutmu. Itu kan mulutmu. kalau di Islam, Pak, di prakteknya Islam beli kondom. memang kayak gitu. Tapi kalau sama kami Itu tidak boleh seperti itu. mulutmu. Karena di dalam Kodrat Alkitab laki-laki itu, Pak, tidak bisa kau sembunyikan, tuyul. Setiap Jangan orang kau yang munafik. mengingini Jangan kau seseorang munafik. itu di dalam Jangan kau hatinya, munafik. di dalam Jangan kau hatinya, munafik. yang bukan istrinya, maka itu Coba saya jangan tanya zina samamu. sama kami. Saya Tidak tanya tahu, samamu. Bapak. Saya tanya samamu. Berani kau bersumpah biji sakarmu membusuk kalau kau tidak pernah menggauli wanita lain selain binikmu? Berani kau sumpah? Hah? Nggak berani dia. Ini saya berani. Berani kau bersumpah? Saya bersumpah karena saya memang itulah. Ya, yang sekarang saya bahwa tanya. tidak Berani kau bersumpah berulat biji sakarmu kalau itu kau mulut pernah kau itu. menggauli wanita selain binikmu dan kau mengatakan tidak pernah? Berani nggak kau bersumpah? Biar tahu kau itu mulut kau itu jadi orang Islam. Jadi jangan kau so paten. Jangan kau so cantik. Karena memang kalian itu Laki-laki kita boleh Kristen berpoligami. itu kalau sudah keluar Diajarkan dari berpoligami, rumah. biar tahu kau. Kristen itu tidak ada seperti itu, Pak. Biar tahu kau. Mulut. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Tak boleh berpoligami. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Penyakit AIDS itu dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk. Jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut. Kalian itu laki-laki Kristen kalau sudah bosan memakai kelamin wanita, pakai pantat laki-laki. Paham kau? Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Kita bicara fakta. Maka Islam datang memberikan solusi. Islam itu bukan mengajarkan poligami. Islam itu mengajarkan pembatasan bini. Sebelum Islam datang, istri tidak dibatasi jumlahnya. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam tak ada agama yang membatasi istri. Sebelum Islam datang, laki sama laki bisa saling sodok. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam datang, bebas berapapun istri lo. Bilangan 31 nomor 18. Ambillah semua perempuan yang perawan untukmu. Jadi jangan sok cantik di depan kami umat Islam, sok paten kalian bilang kami. Cukup sama istri. Saya ini orang kantoran, saya ini orang dinas juga. Saya pernah kerja di BUMN. Bawahan saya banyak oten. Yang saya di SDM. Asal kalian tahu, saya disibukkan setiap hari dengan oten-oten kasus suaminya cerai. Sikit-sikit datang istri kantor. Ada apa, Dek? Bapaknya anak-anak nggak pulang. Sudah 2 kali saya ke gereja, nggak pernah dia antar lagi, Pak. Kenapa rupanya? Katanya temannya ada selingkuhnya, Pak. Pret! Jangan kau ajarin saya. Orang yang agamanya melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan zina. Catat itu. Catat. Kalau ada agama yang melarang poligami, agama itu secara tidak langsung melegalkan persinahan. Istri yang melarang suaminya poligami sama dengan istri dengan secara tidak langsung membolehkan suaminya berzina.
Pahami itu. Kodrat laki-laki itu wanita. Dan kodrat wanita itu adalah perhiasan. Makanya di surganya Islam itu nanti laki-laki diberi poligami, diberikan bidadari. Wanita diberi perhiasan sesuai dengan kodratnya. Itu kaidah. Tuhan menciptakan kita punya kelebihan di atas perempuan. Perempuan punya kelebihan di atas laki-laki. Sekarang kau tanya istrimu. Sini bu. Iya paman. Ini aku punya hadiah, ikhlas. Gak marah. Apa ayah? Aku kasih kau 2 pilihan. Apa itu? Aku izinkan kamu bersuami lagi. Atau aku belikan kamu Alphard. Aku belikan kau mobil mewah. Aku belikan kamu emas batangan. Kau pilih mana? Kira-kira antara 100 wanita, 99% akan memilih harta. Kenapa? Wanita itu kelebihannya diberikan rasa malu lebih tinggi dari laki-laki. Karena dia itu adalah yang menerima. Laki-laki, dia memiliki kemudian alat yang bisa nyemprot di mana saja. Kalau dia nyemprot di kanan, hamil anaknya. Dia nyemprot di depan, hamil anaknya. Dia nyemprot di kiri, hamil anaknya. 3 anaknya. Kalau perempuan, disemprot dari kanan, disemprot dari tengah, disemprot dari kiri. Bapaknya siapa? Hah? Siapa bapaknya? Gak ketahuan. Tapi 3 istri tadi masing-masing ditanya-nanya. Bapak lu siapa? Bom-bom. Yo, bapakmu siapa? Bom-bom. Bapak lu bom-bom. Semuanya bom-bom. 3 ibu, 3 anak. Tapi kalau 1 ibu, 3 bapak, lahir 1 anak, siapa bapaknya? Itulah Tuhan itu maha adil. Maka wanita disediakan kemudian perhiasan. Makanya dalam suami istri itu yang cari harta itu, cari rezeki itu suami. Istri di rumah. Bapak pergi keluar cari harta. Pulang kasih istri harta. Harusnya perempuan itu kalau dia keluar rumah, keluar mencarikan calon istri baru buat suami. Harusnya. Kalau wanita soleha sudah sampai level makrifat. Ketika dia ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Ketika ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Karena aku lebih mencintai Allah Tuhanku daripada suamiku. Aku lebih tunduk kepada aturan Tuhanku daripada aturan manusia. Itu baru istri soleha. Tapi kembali kepada kaidah Al-Quran surah An-Nisa. Fawahidah. Kenapa berbicara mengenai tentang rasa adil? Karena wanita ketika kita menikah lagi, hari ini dia tersenyum, malam pertama dia menangis. Sekarang mampukah kita menghadirkan kebahagiaan wanita malam pertama, istri kedua, dengan perasaan istri pertama? Wanita di malam pertama, istri kedua, dengan keadaan wanita di kamar sebelah, istri kedua. Bisa kita hadirkan keadaan yang adil? Gak bisa kan? Maka kata Allah, fawahidah. Kecuali darurat. Apa daruratnya? Istri sakit, gak bisa kasih keturunan. Istri yang mengizinkan karena kasihan sama lakinya. Baru itu namanya uzur, boleh. Sama seperti derajat haramnya babi. Darurat, boleh. Daripada kau bersinah, boleh. Tapi kalau tetangga kita yang sebelah, mama, ya paman, ayah, pamit ya, iya, hati-hati di kantor ya, ayah, iya. Manusiawi, setiap hari kontak. Pertama, selamat pagi pak, pagi Marta. Besok ketemu lagi, pagi pak, pagi Marta. Ya pertama masih sibuk pekerjaan. Lama-lama ada acara kantor. Outbound misalnya, si karyawan muda ini cantik, bahenol dan seterusnya. Bapak masih konsentrasi. Bapak mau minum apa? Mulai muncul.
Tadi karyawan baru itu. Tadi karyawan baru itu mana? Ada Pak. Marta panggil ke sini. Seketika ada pemilihan siapa yang akan naik pangkat untuk tahun ini. Wah, dia lihat nilai apa? Montoknya, cantiknya, bagusnya pelayanannya. Dinaikkanlah pangkatnya, dinaikkan. Lama jatuh cinta. Solusi di agama Kristen kalau sudah keadaan seperti itu apa? Apa? Kalau di Islam nikah halal. Kalau di Kristen apa solusinya? Abu Nawas. Itu solusinya. Itu solusinya. Obat panu, beli kondom, beli kondom, ya kan? Abu Itu solusinya. Nawas. Itu. Bapak segala dusta ini, Bapak segala dusta. Tanya aja pendeta-pendetamu yang sampai ketahuan ada tai lalat di belalainya. Tanya aja saya pun yang tanya sudah saya. ketahuan. Tanya saya Paman, tanya saya Paman. Itu fakta. Itu real. Jadi agama yang rasional itu adalah Antikristus. Islam. Antikristus itu Kristen. Tadi kan saya sudah bahas sama itu antikristus, yang menolak antikristus Yesus, itu, Tuhan yang turun sebagai manusia itu. kamu Nah, tolak. Itu disebut di mana? antikristus. Coba. Kalian tuh menolak tunjukkan. Yesus turun sebagai manusia. Disebut antikristus bahwa kamu itu pengikut Dajjal. Tahu nggak nanti berhadapan sama Yesus di akhir zaman? Siapa yang diusir Yesus? Siapa yang diusir Yesus nanti di akhir zaman? Siapa? Dajjal Saya atau Anda? dong. Siapa yang diusir? Saya atau Anda kan menolak Yesus. Anda kan tidak Tolong mengasihi tunjukkan Yesus di dalilnya. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengusir orang yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan. Tunjukkan. Anda itu nanti di akhir zaman. Tidak bisa. Tidak bisa kan? Tolong kau tunjukkan kepada saya dalilnya. Di mana Yesus mengusir umat Islam? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Coba. Itu disebut antikristus. Antikristus itu seperti kamu, tahu nggak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Antikristus itu orang yang tidak mengasihi Yesus di dunia. Antikristus itu adalah orang yang memanggil Tuhan Yesus. Memanggil Tuhan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan itu adalah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia ini lihat tampang saya nih. Bang Suma. Kalau ada Kristen yang mau berdialog dengan saya online atau offline, membahas tentang siapa antikristus, mari kita ketemu. Siapa yang antikristus? Bukan berdasarkan Kristen, tapi berdasarkan Yesus. Nah, gitu. Kalau Kristen, siapa antikristus itu? Yang tidak ibadah minggu, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang tidak menyembah Yesus, ya kan? Yang tidak memiliki sembahan 3 pribadi 1 hakikat, ya kan? Yang tidak mengkitabkan Bible, yang tidak percaya kepada Paulus, itu antikristus versi Kristen. Tapi no, bukan begitu pulanya. Kata Yesus, antikristus itu yang tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu antikristus yang tidak menerima dia sebagai Kristus. Apa Kristus? Kristus adalah manusia. Titik. Sedangkan Kristen, Kristus adalah Tuhan. Saya ulangi. Kristus adalah manusia. Yesus menurut saya manusia. Kristus adalah Tuhan. Yesus menurut Kristen Tuhan. Antikristus siapa? Ya Kristen. Berat memang, karena kalian ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Begitu saudara-saudara. Ya. Jangan emosi, tahan emosi. Ya akhi, masuk akhi. Ya, saya segini akhi. Orang Kristen tuh sering membawa Adam dan Hawa sehingga dijadikan tolak ukur poligami. Padahal Adam itu poligami, kawan-kawan. Nah, ini jarang diungkap oleh
debater-debater muslim lainnya. Ini saya ungkap ya. Adam itu poligami. Wanita pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Bahkan di situ diperintahkan beranak cucu. Itu bukan Hawa di situ. Karena Hawa itu nanti diciptakan di Taman Eden. Ya, Kejadian 2